Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif Dona Umida selaku pengasuh beserta direktur pesantren Supiria Melaroi Bani Fidak, kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semua yang sedang berbahagia semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat, Allah Akbar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Ratu Balqis bab yang kedua. Lanjutan dari yang kemarin, bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu menunjukkan kemegahan dan keagungan kerajaannya, maka Balqis pun membalasnya yang dengan balasannya setimpal pula. Maka Nabi Sulaiman itu menganggap kemewahan di dalam kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina. Kemudian di alun-alun 9 farsah, Nabi Sulaiman itu sengaja meletakkan beberapa bata emas yang kosong dan yang tidak diletakkan di dalamnya. Maka Balqis dan pasukannya Balqis menganggap bahwa itu adalah suatu jebakan, maka mereka itu menaruh semua hadiah di situ dan berserah diri di jalan yang kosong. Nah, kemudian mereka juga takut atau grogi karena mereka menganggap mereka itu akan dijebak oleh Nabi Sulaiman. Kemudian bangsa jin dan syaitan itu berkata, teruskanlah langkah kakimu. Akhirnya mereka meneruskan perjalanannya. Kemudian ketika telah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman, pasukan Ratu Balqis itu mempersembahkan suatu botol yang akan ditebak oleh Nabi Sulaiman. Kemudian pada saat itu juga Malaikat Jibril itu datang dan membisikkan kepada Sulaiman bahwasanya isi yang ada di dalam botol adalah intan-intan yang tidak berlubang dan terdapat marjan. Kemudian para pasukan Balqis itu menyuruhnya untuk melubangi marjan itu. Sulaiman berkata, wahai para pasukanku, siapa yang dapat membantuku? Manusia dan jin tidak dapat menjawabnya. Sedangkan syaitan berkata, wahai Tuanku, mintalah bantuan kepada anak-anak atau rayap, sesungguhnya ia dapat membantu engkau. Dan Sulaiman meminta bantuan kepada rayap untuk melubangi intan tersebut. Rayap pun mampu melubanginya. Dan Nabi Sulaiman berkata, apakah balasan yang engkau minta? Rayap berkata, sesungguhnya jadikanlah rezekiku di dalam pepohonan. Sulaiman menjawab, permintaanmu dikabulkan. Nabi Sulaiman berkata lagi, siapakah yang dapat membantuku untuk melewati lubang ini? Para pasukannya berkata, mintalah bantuan kepada ulat. Ulat pun menyanggupi kemampuannya. Kemudian ulat itu berhasil untuk melewati lubang itu. Dan Nabi Sulaiman berkata, apakah yang kau minta? Ulat itu menjawab, sesungguhnya jadikanlah rezekiku di dalam buah-buahan, permintaanmu dikabulkan. Dan Nabi Sulaiman pun juga berhasil memisahkan antara pasukan laki-laki dan perempuan yang sengaja menyamar. Dan Nabi Sulaiman itu tidak menerima semua hadiah, bahkan harta yang telah diberikan Ratu Balqis, karena seakan-akan beliau menganggapnya itu adalah suap atau sokok. Nah, Nabi Sulaiman di situ juga ingin ketika Balqis ingin menyerang dengan 12.000 pasukan ke kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku ingin memindahkan arsy atau singgasana Balqis ke hadapan mataku. Siapakah yang dapat menempuhnya dalam waktu yang sangat cepat? Kemudian ada seorang setan atau jin dari bangsa jin yang bernama jin Ifrit, segolongan dari bangsa Ifrit, yang berkata, sesungguhnya aku mampu karena aku memiliki kekuatan sebesar gunung. Nabi Sulaiman berkata, aku menginginkannya yang lebih cepat daripada itu. Ada seseorang
Perdana Menteri Nabi Sulaiman yang bernama Aswif bin Barhaya, dan itu menawarkan diri mampu memindahkan singgasana atau arsy Ratu Bilqis itu dalam waktu kedipan mata. Yang dimaksud pendapat yang sahih ini ketika beliau itu menengadah ke langit dalam waktu yang cukup lama. Aswif bin Barhaya itu melakukan ismu al-azam atau ilmu atau sebuah karomah yang diberikan Allah. Yang melakukan berwudu kemudian sholat 2 rakaat dan dikabulkanlah permintaannya itu. Sekejap mata singgasana atau arsy itu berada di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman itu meminta untuk mengubahnya, apakah Ratu Bilqis itu masih mengenalinya atau tidak. Ternyata Ratu Bilqis berkata, singgasanamu seperti singgasanaku. Kemudian Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis itu bercakap-cakap dengan cara tasyabuh atau tata bahasa Arab yang sama tingkatannya, yang dinamakan dengan musyakalah. Dan sebagian ulama berpendapat ini adalah tingkat kecerdasan yang paling akhir dari Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman membuat kolam bening yang atau lantai kaca yang di bawahnya itu terdapat kolam yang berisi ikan-ikan dan jenis-jenis hewan laut lainnya untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan. Sedangkan bangsa jin berkata, sesungguhnya kaki atau betis Bilqis itu dipenuhi dengan bulu karena sesungguhnya ia adalah keturunan dari jin. Tetapi ternyata tidak, kaki Bilqis itu sangatlah indah. Dan kemudian Nabi SAW berkata, itu adalah kolam yang sangat bening yang aku bangun dengan kekuasaan dan keagunganku. Kemudian Bilqis berkata, sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka hari ini aku akan berserah kepada Sulaiman dan akan berserah diri kepadamu, maka sesungguhnya pada hari ini aku akan masuk Islam. Itu yang dikatakan Bilqis. Dan Nabi Sulaiman pun ingin menikahi Bilqis, tetapi ia tidak ragu akan betisnya yang penuh dengan bulu-bulu. Kemudian dia bertanya kepada manusia, pasukannya yang manusia, bagaimana cara menghilangkan. Manusia menjawab dengan pisau kecil, tapi Nabi SAW itu tidak setuju dengan pendapat jin yang berkata dengan kapur atau gambing yang dapat langsung menghilangkan bulu-bulu di betis Ratu Bilqis sehingga menjadi putih perak dan sangat bersinar betisnya. Kemudian mereka berdua menikah dan dikaruniai anak yang bernama Daud bin Sulaiman. Dan Daud bin Sulaiman beliau meninggal ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Akhirnya Bilqis menikah dengan Zatuba atau raja dari negeri Hamdan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengumuman wafatnya Nabi Sulaiman yang dikatakan, wahai bangsa jin, sesungguhnya nabimu telah wafat, maka tinggallah pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu sebabnya sampai saat ini bangsa jin itu bercerai-berai ke berbagai belahan dunia. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pira Pepe.